Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh saya bisa menemani adik-adik lagi dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh lagi bangun dan melakukan aktivitas di hari ini. Terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-6, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 hingga di dalam pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Tetapi Lo Seika akan membacakan untuk kita semuanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dan selain itu adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Nah, adik-adik, seperti yang telah kita pelajari dalam renungan harian sebelumnya, bagaimana ketika orang-orang Filistin ini merampas tabut Tuhan dari antara orang-orang Israel, maka Tuhan menghajar orang-orang Filistin. Dan hajaran Tuhan ini berupa yaitu penyakit borok yang ada di tengah-tengah orang-orang Filistin pada saat itu, dan juga ladang-ladang mereka mengalami kerusakan karena tikus. Nah, ketika orang-orang Filistin ini menyadari dan juga melihat bahwa penderitaan yang ada di tengah-tengah bangsanya itu disebabkan oleh kesalahan mereka, yaitu dengan merebut tabut Tuhan dari tangan orang Israel, maka orang-orang Filistin ini berupaya untuk mengembalikan tabut Tuhan ini ke tangan orang Israel. Orang-orang Filistin ini berupaya untuk mengembalikan tabut Tuhan ini kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik, ketika tabut Tuhan ini sampai di Bet-Semes, orang-orang Israel yang ada di situ, mereka bersukacita. Karena apa? Karena mereka menerima kembali tabut Tuhan yang telah dirampas oleh orang-orang Filistin. Orang-orang Israel yang ada di Bet-Semes ini, mereka bersukacita karena tabut Tuhan telah kembali kepada mereka. Oleh sebab itu, karena mereka bersukacita, tabut Tuhan telah kembali di tengah-tengah mereka. Mereka memakai orang-orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan juga sembelihan kepada Tuhan. Akan tetapi di tengah-tengah sukacita yang orang-orang Israel alami pada saat itu, ada di antara penduduk Bet-Semes orang-orang Israel, umat Tuhan yang telah mengenal Tuhan, yang telah tahu dan percaya kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Mereka dengan sengaja melihat ke dalam tabut Allah. Mereka melihat ke dalam tabut Tuhan yang seharusnya tidak boleh untuk mereka lakukan. Tabut Tuhan tidak boleh dengan sembarangan dibuka ataupun dilihat oleh orang, karena tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Allah, melambangkan kehadiran Tuhan, dan melambangkan kekudusan Tuhan. Nah, untuk orang-orang ataupun penduduk yang telah melihat ke dalam tabut Tuhan ini, Tuhan menghajar mereka. Tuhan memberikan hajaran yang dahsyat kepada mereka, yaitu mereka mati. 70 orang penduduk di Bet-Semes mati, dan rakyatnya pada saat itu mereka semua berkabung karena Tuhan menghajar mereka dengan dahsyat. Nah, adik-adik,
Kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya, sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang telah percaya dan menerima Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus belajar untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ini hanya melakukan apa yang menjadi kesenangan kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kesukaan kita, bukan kesukaannya Tuhan, bukan kesenangan Tuhan. Kalau Tuhan senang untuk kita melakukan baca firman Tuhan, berdoa, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, maka kita harus lakukan. Jangan sampai kita ini malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita malah senangnya untuk melawan orang tua, kita malah senangnya untuk berbohong, kita senangnya malah mencuri, kita malah senangnya untuk tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Nah, seharusnya sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, tidaklah patut untuk kita melakukan demikian. Kita harus berusaha untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Lause tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita semuanya dari sejak kecil. Kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk kami harus taat kepada Tuhan, untuk kami harus menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami sejak kecil. Oleh sebab itu, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh menaati, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami juga berdoa untuk semua aktivitas kami, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi berkat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan harian selanjutnya. Dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.